Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika hebat dengan materi dimensi 3, jarak antara titik ke garis pada sebuah kubus. Nah, pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang jarak titik ke titik, di mana jarak titik ke titik itu adalah ruas garis yang terpendek. Nah, sekarang kita masuki tentang jarak titik ke garis pada kubus. Jarak titik ke garis itu adalah jarak terpendek yang membentuk sudut siku-siku. Saya ulangi, jarak ruas garis terpendek yang membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Itu kalau didefinisikan jarak titik ke garis pada kubus. Nah, anak-anak kami sekalian, jangan lupa kita perhatikan sekarang contoh soal. Ya, langsung di situ ada beberapa contoh soal. Yang pertama di sini perhatikan kubus ya, di mana yang mau kita hitung ada 3 titik ke garis BG, jarak titik D ke garis BH, dan jarak titik B ke garis EG. Oke, perhatikan anak-anak kami sekalian. Kita ambil contoh yang pertama. Jarak titik C ke garis BG. Nah, perhatikan di situ ya. Perhatikan di situ titik C. Titik C ke garis BG. Anak-anak kami tahu untuk menentukan jarak titik C ke garis BG, kita perlu bantuan dengan ruas garis yang lain. Nah, berarti di sini kita keluarkan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk menentukan jarak titik C ke garis BG. Kita keluarkan bangunnya supaya kamu lebih mudah untuk mengetahui mana sebenarnya jarak titik C ke garis BG. Nah, kita ambil di situ persegi ya, biar lebih mudah persegi BC GF. Di mana BC itu adalah ruas garis ataupun panjang dari AB sama semua di situ 10 cm, itu dari soal ya. Kemudian CG juga 10 cm karena berbentuk kubus, bahwa kubus itu seluruh ruas garisnya atau rusuknya sama. Kalau salah satu diketahui di situ, semuanya sama. Nah, kita ambil di sini untuk garis CF. CF itu apa? Coba perhatikan kubusnya. CF itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu kamu perhatikan untuk lebih mudahnya ya, jarak titik C ke garis BG itu merupakan jarak dari titik C ke P. Sama lah itu. Untuk menentukan jarak titik C ke garis BG sama artinya atau sama nilainya atau sama dengan jarak titik C ke P. Maka tertulis jarak titik C ke garis BG sama dengan CF. Bagaimana untuk menentukan CF? Oke, kamu perhatikan di situ bahwa si CF itu sama dengan diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu untuk lebih cepat mengingatnya sudah kita bahas, yaitu A akar 2. A itu panjang rusuk. Panjang rusuknya di situ sudah kita ketahui 10 cm. Berarti diagonal sisi di situ CF sama dengan A akar 2 sama dengan A-nya di situ 10 cm. Berarti 10 akar 2. Nah, perhatikan itu si CF. Berarti kalau CP sama dengan setengah ya. CF itu setengah dari CP itu sama dengan setengah dari CF.
Ya, CP sama dengan setengah dari CF. Berarti nilai CP itu, ya, CF kamu perhatikan di situ. Berapa? CF-nya 10 akar 2. Berarti setengah dikali CF 10 akar 2. Sama dengan setengah kali 10 akar 2, berarti di situ setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2 cm. Itulah si CP. Berarti jarak titik C ke garis tersebut adalah 5 akar 2. Nah, kita ambil untuk contoh yang kedua. Perhatikan jarak titik D ke garis BH. Apa itu BH? BH merupakan panjang diagonal ruang. Kamu ketahui bahwa panjang diagonal ruang itu secara cepat menghitungnya, rumusnya adalah A akar 3. Jadi kita ambil untuk perhitungan yang lebih mudah, dia berbentuk persegi panjang, ya. Persegi panjang. Apa dia? B, ya, D, B, F, H. Jadi yang kita tentukan di sini jarak dari titik D ke garis BH. Nah, perlu kamu ingat, ya, untuk menentukannya kamu tarik garis yang membentuk sudut siku-siku. Artinya garis tersebut harus tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Berarti di sini kita tariklah dari D ke depan tegak lurus dengan si FH dan membentuk sudut siku-siku. Maka kita lakukan D ke depan dan bisa kita buat di situ suatu nama, terserah namanya mau apa. Di sini saya buat, ya, untuk R. Berarti DR itu, ya, jarak titik D ke garis BH sama dengan si DR. Ingat, jarak titik D ke garis BH sama artinya dengan jarak DR. Kalau begitu, kita keluarkan terlebih dahulu segitiganya. Nah, kita keluarkan segitiga di situ. Samalah itu di situ H D R. HDR. Nah, itu ada 2 segitiga. Segitiga itu kalau ini yang kita hitung agak sulit untuk menentukannya, maka kita balikkan. Nah, disitulah bentuknya dia supaya tegak lurus. Kalau bangun yang pertama dia seolah-olah tidak tegak lurus. Bangun yang kedua pas dia tegak lurus. Jadi di situ 10 akar 2 cm diagonal ruang. Nah, ya, kita tunggu. Untuk kelanjutannya di situ kita perhatikan, ya. Itu alas. Alas, apa alasnya di situ? Alasnya si DR. Berapa nilai alasnya itu? Kita perhatikanlah apa tadi? Si BR. Nah, lihat di situ. Coba. Dia diagonal ruang. Berarti diagonal ruang tadi apa? Rumusnya A akar 3. Maka panjangnya 10 akar 3 cm. Nah, sekarang tugas kita, kamu perhatikan, kita harus bisa menentukan panjang DR. Panjang DR. Kalau panjang DR itu kita perhatikan di segitiga tersebut, dia merupakan garis tinggi pada segitiga. Nah, kita perlu memiliki bantuan luas segitiga. Di mana tadi segitiganya di situ
rumusnya setengah alas kali tinggi. Iya, setengah alas kali tinggi. Kamu perhatikan di situ. Alasnya iya. Jadi samal itu artinya dengan satu lagi segitiga. Apa segitiganya di situ? Setengah kali. Ayo, setengah kali. Iya. Berarti kedua perbandingan inilah untuk menentukan jarak antara titik D ke garis BH. Setengahnya sama, kanan dan kiri bisa diconteng. Ya. Tinggallah di situ 10 akar 2 kali 10. Kemudian sama dengan, iya sudah ada nilai 10 akar 3 dikali dengan DR. Itulah yang mau ditentukan nilainya. Jadi sekarang 10 akar 2 itu kan bentuknya perkalian. Mana yang kira-kira sama bisa diconteng, nak. Tapi kalau tidak sama tidak boleh, dan bentuknya ruas kanan dan kiri harus sama. Kalau perkalian bentuknya juga harus perkalian. Berarti di sini ada yang sama? Iya, ada, kita conteng di situ. Maka tinggallah di situ 10 akar 2 atau DR sama dengan 10 akar 2 per akar 3 karena sudah diconteng. Untuk penyebutnya ya, akar 3 itu tidak boleh penyebut akar. Maka kita ingat kembali materi di kelas 10 dan 11 bahwa bentuk seperti ini harus kita rasionalkan. Berarti dikali dengan penyebutnya, akar 3 per akar 3. Maka di sini 10 akar 2 kali akar 3, 10 akar 6. Per akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9 atau 3. Jadi hasil yang diperoleh 10 per 3 akar 6. Jadi saya kira sampai di sini dulu, sudah 2 contoh. Untuk contoh yang ketiga kamu bisa melanjutkan dan kirim ke WA saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komen atau melalui WA.